Hai guys, ketemu lagi di channel Kang Ikang. Kali ini kita akan bahas partai big match semifinal antara Italia melawan Spanyol. Di sini ada 9 informasi terbaru dan juga ada giveaway. Iya benar. Oke guys, semangat, langsung aja diklik tombol subscribe-nya. Oke guys, kita lanjut ngobrol-ngobrolnya. Rapapau, hai guys, ketemu lagi di channel Kang Ikang. Ya, mudah-mudahan tetap semangat kayak gua yang selalu semangat walaupun ini partai-partainya tinggal sedikit guys ya, timnya semakin sedikit. Sekarang apakah di antara 4 tim semifinal ini guys ya, Italia, Spanyol, Inggris, Denmark, masih ada nggak teman-teman semuanya tim-tim jagoannya? Mudah-mudahan artinya teman-teman semua walaupun udah temen-temen yang jagoannya udah pada gugur tapi tetap semangat untuk mengikuti Euro gitu guys ya. Nah sekarang udah masuk partai semifinal nih guys. Nah berawal dari komentar teman-teman gitu ya, yang komentar ada gue perhatiin gitu, bang kok bajunya itu aja sih gitu, terus bang mau dong bajunya gitu yang prediksi bola segala macam. Nah guys, berawal dari situ gue termotivasi untuk bikin baju lagi gitu kan. Nah terus kepikiran, sekalian aja gue pas mau bikin baju kenapa nggak gue kasih giveaway. Nah gini guys, di sini ini adalah giveaway pertama gue ya. Jadi nanti gue bakal memberikan baju semodel kayak gini guys. Ini baju andalan gue nih, yang hijau sama yang merah gitu ya, model kayak gini, belakangnya gini guys tuh. Jadi sebenarnya bajunya begini guys tuh ya. Gue nanti mau bikin sekalian buat giveaway gitu ya. Insya Allah nanti direncanakan satu ya. Jadi di semifinal ini gue bakal memberikan 1 buah baju guys ya buat yang beruntung. Syaratnya apa? Syaratnya teman-teman nebak skor sampai dengan sebelum adu penalti. Pokoknya itu aja ya, sebelum adu penalti tebak skornya guys, skor akhir sebelum penalti. Atau misalkan 90 menit, tapi ini sampai dengan terakhir aja ya sebelum adu penalti gitu loh. Pokoknya pemenang sebelum adu penalti kalau misalkan memang sampai babak adu penalti nantinya. Teman-teman tebak skor ya, ini sampai dengan sebelum adu penalti, dan juga tebak nama pemain yang mencetak gol pertama ya. Jadi 2 itu, tebak skor sampai dengan sebelum adu penalti ya, terakhir, terus nama pemainnya. Jadi kalau teman-teman benar dua-duanya gitu ya, yang paling cepat kalau misalkan ada orang yang benar juga, ini yang paling cepat yang gua ambil. Nah itu nanti akan mendapatkan giveaway baju, mudah-mudahan bermanfaat. Nah nanti kita ngobrol-ngobrol lanjutan di deskripsi aja, teman-teman bisa lihat ya, info lanjutnya di deskripsi guys gitu. Nah silahkan nanti baca-baca, mudah-mudahan nanti bermanfaat bajunya dari gua, dan mudah-mudahan nanti kalau ada rezeki lagi kita tambahin lagi giveaway-nya. Tapi mudah-mudahan itu menjadi pemicu teman-teman supaya tetap semangat gitu ya gitu. Oke guys, gue makin semangat nih guys buat teman-teman semua gitu ya, terus selalu semangat. Nah dan juga kalau misalkan sekarang nih teman-teman, untuk memberikan semangat ke gua juga bisa melalui donasi guys. Donasinya teman-teman nyawer ke gua bisa gitu, silakan yang mau nyawer ke gua biar gua makin semangat untuk bikin konten-konten seperti ini, biar nanti datanya semakin ditambahkan. Teman-teman bisa langsung aja nyawer ya ke gua gitu lewat di deskripsi ini guys. Jadi ada link buat nyawer guanya, terserah teman-teman, itu nggak ada paksaan ya teman-teman. Sekali lagi bebas gitu loh kalau misalkan mau nyawer gua gitu kan, biar guanya semangat donasi segala macem. Hatur nuhun sebelumnya ya guys. Jadi subrek, like, komen, donasi itu semua dari teman-teman bikin gua tambah semangat untuk bikin konten kayak gini guys. Hatur nuhun ya. Nah sekarang kita langsung fokus nih guys ke pertandingannya gitu ya. Ini pertandingan semifinal ini mainnya di mana guys? Mainnya di Wembley Stadion. Jadi tempat ini netral ya, dua-duanya ini nggak ada unsur tuan rumah. Tapi sebentar, ini ngerekam nggak ya? Oh ya ngerekam, sip. Jadi kita bahas nih guys, langsung nih. Termasuk di sini juga ada yang baru-baru nih. Gue bakal nambahin informasi terbaru. Kita tambahin, kita bacain dulu unsur X yang gue temukan. Jadi kalau menurut peringkat FIFA gitu, Italia ke-7 sedangkan Spanyol ke-6. Jadi dari gengsi mungkin Spanyol sedikit ya. Prestasi di Euro, Italia hanya pernah sekali tahun 1968, sedangkan Spanyol itu 3 kali ya, tahun 1964, 2008 dan juga 2012. Nah, rataan umur Italia lebih tua ya, rata-ratanya 27,8 tahun, sedangkan Spanyol 26,6 tahun. Nah, tetapi
mereka memang artinya lebih tua. Karena kenapa? Mereka mengandalkan dua back yang senior ya, terutama gue menyoroti nama pemain ini nih, Bonucci dan juga Chiellini. Bonucci 34 tahun guys, sedangkan Chiellini 36 tahun ya. Itu mereka senior tuh, dua diantaranya itu senior guys. Sedangkan kalau di Spanyol yang paling seniornya itu Jordi Alba dan juga Busquets. Nah, dua nama itu, Jordi Alba dan Busquets, itu masuk dalam skuad waktu Spanyol juara terakhir tahun 2012. Jadi Jordi Alba dan Busquets memang artinya pemain yang berpengalaman gitu ya, dan hawa-hawa kemenangannya mungkin masih ada nih sekarang nih ya. Jadi nggak heran artinya mereka mengandalkan pemain senior pun karena memang berbasis pengalaman gitu ya, senioritas dan juga pengalamannya, mentalnya mungkin segala macam. Tetapi guys ya, kalau misalkan kita tarik dari 10 pertandingan sebelumnya, Italia nggak sia-sia guys untuk memanfaatkan jasa pemain yang memang sudah senior ya, Chiellini dan Bonucci. Terbukti dari 10 match terakhir, Italia hanya kebobolan 2 guys, sedangkan Spanyol sudah kebobolan 8. Jadi memang artinya mungkin sektor pertahanan ini memang cenderung diunggulkan gitu dari segi Italia ya, mungkin ya, karena pengalaman segala macam menurunkan Bonucci sama Chiellini itu terbukti artinya mereka hanya kebobolan 2 guys. 2 itu dari Belgia dan juga Austria malah di babak kemarin, 16 besar dan juga 8 besar guys. Nah, unsur X lainnya gitu sih gue tambahin, ini bisa menjadi partai ini jadi motivasi balas dendamnya Spanyol waktu dikalahkan Italia babak 16 besar tahun 2016 kemarin di Euro 2016. Dia kalah dari Italia dengan skor 2-0. Siapa yang nyetak gol? Itu Chiellini dan juga Pele. Nah, Chiellini lagi kesebut nih. Jadi sepertinya Chiellini insya Allah nanti bakal diturunin nih kayaknya ya. Sepertinya ya dicurunin, dan mungkin Chiellini juga ada spirit tertentu gitu ya ketika ketemu Spanyol gitu ya. Apakah dia nanti termotivasi untuk mencetak gol lagi, nggak tahu gitu kan, wallahu alam semuanya. Nah, itu unsur X yang udah gua rangkum gitu ya. Ketika misalkan dua tim hebat ini bertemu gitu ya, kira-kira nanti siapa yang bakal jadi pemenang nih? Yang pastinya yang lebih siap gitu segala macamnya, unsur-unsur lainnya kita nantikan aja guys ya. Nah, di sini juga ada yang baru nih guys. Sebelum kita bahas line up, gua mau nampilin dulu yang baru, itu adalah statistik head to head penyerang. Wow, ini yang baru guys. Jadi gua menampilkan statistik head to head penyerang ya. Jadi karena memang penting artinya kita menampilkan sosok-sosok yang memang kira-kiranya gitu ya. Mudah-mudahan dua nama ini juga diturunkan guys. Kalau misalkan nggak diturunkan juga ya nggak masalah, cuman gua berharap ini dua nama ini diturunkan. Dari Italia itu adalah Ciro Immobile dan juga Spanyol Alvaro Morata, gua ambil namanya ya. Nah, itu statistiknya teman-teman bisa lihat gitu ya, dari mulai tinggi badan, terus caps gitu kan, jumlah gol di timnas, jumlah gol di Euro, dan juga assist. Kelihatan kalau misalkan jumlah golnya memang unggul Morata ya. Tetapi kalau misalkan di Euro ini Immobile lebih unggul sedikit dari jumlah asisnya aja gitu ya. Jadi dua pemain hebat ini yang mudah-mudahan diturunkan, mudah-mudahan mereka bertarung gitu sama-sama untuk membela negaranya dengan mati-matian gitu ya, untuk masuk ke babak final gitu. Kira-kira siapa yang nanti jadi man of the match? Mudah-mudahan aja gitu di antara dua pemain ini ya. Oke, itu harapannya. Nah, sekarang guys, untuk menghangatkan suasana nih ya teman-teman, itu bisa lihat line up. Oke, kita lihat line upnya, kira-kira siapa yang bakal diturunkan ya. Nah, ini dia guys, line upnya teman-teman bisa lihat. Nah, ini gua agak jeda guys, gua mau rokok dulu. Nah, ini sambil dilihat ya teman-teman. Immobile, Insigne, Chiesa, Verratti, Jorginho, Barella gitu kan. Nah, duet back ini gitu gue diharapkan ini mudah-mudahan turun sesuai dengan apa yang gue prediksi gitu ya, Bonucci dan Chiellini nih. Kirinya Emerson, kanannya Toloi gitu ya. Seperti itu, karena dari data yang ada ini Spinazzola kemungkinan gak main, sama Florenzi nggak main. Dari Spanyol itu yang nggak dimainin Sarabia guys gitu ya. Masih tanda tanya nih ya. Jadi teman-teman lihat pemain Spanyol. Nah, gua kalau misalkan lihat tim Spanyol ini ya, gue cenderung ngelihat permainan si Olmo nih. Olmo waktu kemarin itu dia lebih, emang serangan-serangan Spanyol kalau gue perhatiin banyak dari sektor kiri ya. Kemungkinan Olmo ini juga diturunkan ya, mudah-mudahan bisa fighting juga gitu ya. Kalau dari Italia sepertinya Insigne ini juga kecil-kecil matil guys ya, Insigne ini gitu loh. Jadi ya mudah-mudahan aja artinya
mereka semua ke dalam keadaan on fire gitu, jadi supaya kita nontonnya juga seru gitu guys. Nah itu tadi ya, ini kurang lebihnya line up-nya seperti inilah ya. Tim inti semua pastinya diturunin gitu, yang pemain-pemain berpengalaman. Jordi Alba, Busquets juga kemungkinan diturunkan, karena memang sampai dengan berita gue bikin konten ini belum ada berita dua pemain itu, Jordi Alba dan Busquets itu dalam keadaan tanda tanya, belum ada gitu ya. Oke guys, ini kira-kira ya, jadi teman-teman itu hanya gambaran aja, mudah-mudahan mirip, mudah-mudahan sesuai dengan apa yang diturunkan sama pelatihnya. Nah dari situ kita langsung berangkat ke data ini guys. Nah ini penting nih, 5 match Itali sama 5 match Spanyol nih ya, 5 partai sebelumnya itu semuanya di Euro semua nih ya. Spanyol, Itali di Euro semua nih, di babak grup maupun penyisian gitu kan. Wajar, mereka kan udah main 5 kali guys di Euro ini ya. Oke, di sini yang lebih intim nih, ini pertempuran nih keduanya ya, dimulai dari tahun 2014 sampai dengan terakhir itu 2017 guys ya. Nah itu dari semua sejarah ini gitu, semuanya gua rekap, kita sandingkan guys, kita compare nih ya. Dari semuanya kita compare. Nah sambil lihat tabelnya, tabel 1 dan tabel 2. Teman-teman bisa lihat di sini, kalau ternyata dari 5 partai sebelumnya ya, Itali itu selalu menang. Ini termasuknya datanya ini sebelum adu penalti. Jadi waktu lawan Austria kemarin gue masukin ini supaya datanya komplit, semuanya akur gitu ya. Ini sebelum adu penalti guys. Jadi 5 partai sebelumnya itu selalu menang. Sedangkan Spanyol belum pernah kalah memang, tapi hanya pernah 2 kali menang gitu, 3 kali seri. Oke, kita lihat ball positionnya gitu ya, mereka rata-rata di atas 50% semuanya, artinya menguasai gitu ya, dominan lah, dominan. Tapi di sini ketika 5 partai sebelumnya gitu, Spanyol lebih unggul dibandingin Itali gitu waktu di grup. Tetapi kita lihat nih dari golnya ya, sama kebobolan, Itali plus 9 sedangkan Spanyol plus 7 ya. Dua tim ini memang sama-sama produktif guys, 11 dan 12, 11-12 gitu, agak mirip-mirip 11-12 gitu kan. Tetapi Itali lagi-lagi artinya kebobolannya cuma 2. Tadi itu Belgia dan Austria yang baru bisa masukin ke gawang Itali guys. Akankah nanti Spanyol bisa masukin ke gawang Itali gitu, ataukah Itali bisa masukin ke gawang Spanyol? Who knows, nggak ada yang tahu. Tapi kita lihat nih di tabel 2 ketika mereka bertemu gitu ya, ternyata Spanyol lebih unggul sedikit karena memang dia menang 2 kali, Itali pernah menang sekali, sisanya seri 2 kali, masing-masing pernah seri 2 kali ya. Tetapi Spanyol unggul sedikit. Nah ball positionnya memang artinya Spanyol lebih mengurung Itali pada saat itu guys ya. Ini kan sejarah ya. Sejarah yang terakhir itu tahun 2017 ya, Spanyol lebih mengurung dari kebobolan selisih 2 gitu ya. Jadi selisih 2 gol di sini hampir sama kekuatannya. Kita lihat kalau misalkan tabel 1 sama tabel 2 ini agak cenderung imbang gitu ya. Tapi kalau kita perhatikan di sini artinya statistik yang terbaru ini Italia itu kenaikannya beda gitu ya. Trafficnya kalau dibilang ini ada performa yang meningkat gitu. Jadi kita lihat data pendukung lainnya lah, kita tampilkan lagi. Ini tabel ketiga dan juga tabel keempat guys. Cas kita tarik, kita lihat. Nah kalau memang data-data pertandingan sebelumnya gitu ya, Spanyol itu lebih agresif dari shot on goal ya, dia 7,8 sedangkan Italia 4,8. Off goalnya, nah ini yang baru nih, off goal. Off goal itu yang meleset guys, melenceng, tendangan yang melenceng gitu ya. Italia lebih banyak yang melencengnya gitu, Spanyol lebih sedikit yang melencengnya guys. Oke. Corner kick Spanyol karena memang lebih mendominasi, wajar ketika corner kicknya lebih banyak ya, beda selisih 3 poin di sini. Italia 5, Spanyol 8,2. Nah kita perhatikan dari gol babak 1 sama gol babak kedua ya, ternyata dua tim ini sama-sama produktifnya di babak kedua guys. Ada lonjakan dari babak pertama dan babak keduanya, mereka cenderung sama di babak pertama ya, tetapi di babak kedua mereka lebih agresif. Dua tim ini lebih agresif di babak kedua, terbukti 7 gol masing-masing ini. Jadi wajar lah ketika dua tim hebat ini bertemu, statistiknya seperti ini juga nggak aneh ya. Kalau kata gue sih nggak aneh gitu ya, nggak aneh. Tetapi inilah artinya faktanya gitu guys ya, biar teman-teman menyimak juga, memperhatikan gitu buat menimbang-nimbang kira-kira siapa. Tapi kita lihat juga ini tabel keempat. Tabel keempatnya ketika disandingkan waktu mereka bertemu gitu ya,
Itu shot on goal menang Italia sedikit, tetapi shot off goal banyak melesetnya itu Spanyol gitu ya. Italia nggak terlalu banyak meleset, 2,6. Corner kick lebih jauh gitu unggulnya, ini 4-4 aja gitu. Jadi lebih banyak dapat corner kick nih Spanyol nih ya, lebih ngepres. Nah, kalau kita perhatikan sama-sama nih, mereka ada lonjakan juga guys di antara gol babak pertama dan babak kedua. Mungkin karakternya sama kalau kita perhatikan dengan tabel ketiga gitu dan ke tabel keempat. Ini mereka karakternya sama-sama kuat di babak kedua ya. Ada kenaikan, ada lonjakan gitu di babak keduanya dibandingkan babak pertama gitu ya. Jadi memang kekuatan mereka sepertinya akan gempur-gempur habis-habisan kalau misalkan babak pertamanya masih imbang, entah 0-0 apa 1-1 gitu ya, ataupun ada yang ketinggalan duluan, siapapun nantinya itu akan tim lain yang ketinggalan pasti akan gempur terus gitu. Terus ini hanya gambaran aja guys, gambaran gua ketika membaca data, menarasikan data gitu ya. Tergantung teman-teman membaca datanya seperti apa gitu kan, membayangkannya seperti apa ya, bebas aja. Ini kan bahasa gua guys ya gitu, menerawang lah istilahnya kalau misalkan bahasa gua. Nah, teman-teman ketika ngelihat tabel 1 2 3 4 untuk pendukung Italia dan Spanyol, kira-kira gimana menurut teman-teman ini? Datanya seperti ini, apakah tetap yakin untuk dukung Italia? Apakah yakin untuk dukung Spanyol? Apakah netral gitu, nggak dukung siapa-siapa tapi menikmati pertandingan? Bebas. Jadi ataukah malah beralih dari Italia gue ngedukung Spanyol, terus dari Spanyol gue dukung Italia gitu ya, bebas gitu ya. Ini kan dinamika ya, dinamika dukungan teman-teman semua kemana ya bebas aja. Tetapi kalau misalkan teman-teman pengen lihat gambaran banyakan mana gitu pendukungnya gitu, yang mana yang dijagokan, kita lihat tabel odds. Just tarik tabel odds. Dan memang kalau tabel odds berbicara, Italia yang lebih diunggulkan guys. Yes, kita lihat nih. Memang sama-sama mereka saling memberikan bola gitu ya, setengah sama setengah gitu kan, 0,25 sama 0,25. Tetapi angka Italia lebih kecil. Berarti di sini kesimpulan gua, Italia memang lebih diunggulkan gitu loh. Lebih diunggulkan di sini. Bahkan Italia tarikannya sampai dengan -1 guys, -1 bola. Jadi udah yakin, walaupun memang artinya kalau kata gua, wih boleh amat gitu ya. Maksudnya kalau misalkan Italia berani pede gitu, dia udah yakin lah menang 1-0, selisih 1 bola gitu, bahkan bisa selisih sampai 2 bola ya, nggak ada yang tahu guys ya. Kita bola nggak tahu, tapi inilah gambaran kita kalau ternyata banyakkan pendukung Spanyol ya, banyakkan pendukung Italia ini gitu. Italia lebih dijagokan kalau dari tabel odds ya. Oke, mungkin karena ngelihat performa Italia waktu di babak grup, penyisian segala macam sempurna gitu, mungkin gitu ya, itu nggak ada yang tahu guys. Oke, jadi tabel 1, 2, 3, 4, 5 itu adalah gambaran teman-teman semua ketika misalkan sudah lihat fakta-faktanya gitu kan, sejarahnya segala macam. Itu sekali lagi semuanya kembalikan lagi ke teman-teman, renungkan gitu ya. Lihat kira-kira siapa yang menang ya gitu ya. Feeling itu semuanya ada di teman-teman. Kembali lagi ya, gua hanya menyajikan data gitu ya, menghitung secara matematika, statistika segala macam gitu ya. Ini hanya narasi gua sendiri, bebas gitu ya. Tetapi ini ada hitungan yang terakhir dari gua gitu ya. Ini adalah hitungan persentase peluang ya teman-teman. Sekali lagi teman-teman merenung gitu ya ketika melihat tabel data ini yang terakhir. Feeling teman-teman aja deh gitu ya, siapa yang kira-kira bakal keluar sebagai juara dan masuk ke babak final di antara Italia sama Spanyol. Ini tabelnya nih, perhitungan gua. Italia gua tulis di sini karena memang menurut odds gitu ya, dia dijagokan gitu. Tetapi hitungan gua, ini angkanya bener-bener rapet guys gitu loh. Setelah dihitung-hitung semuanya cek dari semua unsur ya, dari semua unsur segala macem itu gitu kan, dicampur aduk semuanya cek. Italia menang 33,25%. Yes. Serinya nih, seri itu keluar angka yang sangat rapet guys. 33,5 ya. Ini selisihnya cuma 0,25. Sama Italia kalah 33,25. Sama guys. Yes. Inilah yang terjadi ketika dua tim hebat yang sama-sama kuat, sama-sama unggul, semua angkanya juga menunjukkan seperti itu. Hitungan gue ya seperti ini gitu ya guys. Jadi
ini apa ini? Jadi bingung nih ya. Jadi ketika misalkan ngeliat ini, siapa yang kira-kira menang ini? Waduh. Kembalikan lagi ke feeling guys ya. Feeling ini kuncinya tetap di teman-teman semua. Ini artinya feeling teman-teman ini semuanya sama gitu ya. Karena dari tabel unsur X semuanya 1 2 3 4 semua ini dicampur-campur semuanya treng. Nah, ini dia nih semua motivasi segala macam. 33,25 ini kembar antara seri dan antara menang dan kalah gitu ya. Seri unggul sedikit ya 33,5. Jadi ini adalah harapan terakhirnya memang pastinya ya di kesiapan mental teman-teman semua. Artinya ketika misalkan nanti pertandingannya, kalau misalkan gue prediksi gini aja deh, kalau misalkan siapa yang menguasai 15 menit pertama ya, kalau feeling gua nih ya, feeling gua ya, siapa yang menguasai 15 menit pertama itu kemungkinan paling besar untuk menang ya, ketika misalkan berbicara angka ini guys ya. Jadi ketika teman-teman nanti lihat 15 menit ya, mudah-mudahan aja sesuai gitu ya, sesuai dengan feeling gua gitu ya. Dan 15 menit pertama penentu nih, penentu gitu ya. Jadi nanti teman-teman nih, aduh ya ampun ya, gitulah. Jadi silahkan teman-teman antara pendukung Itali dan Spanyol siap-siap untuk menyaksikan partai yang seru. Kalau kata gua seru banget ini, pasti seru banget lah. Big match nih, tim besar gitu yang layak di final gitu ya. Tapi ya udahlah, itu data-datanya semuanya silakan teman-teman kalau misalkan itu hitung sendiri mungkin ya, di compare sendiri atau di feelingin sendiri. Sekali lagi ya tinggal teman-teman merenung aja guys ya, kira-kira itu. Jadi sekarang silakan teman-teman, kali lagi itu ya, artinya ini memang berat gitu loh, partai yang berat, semuanya berat gitu loh, berbobot semuanya, tim-tim hebat ya, itu silakan lah. Oke guys, jadi gue langsung mau lanjut rekaman untuk Inggris dan juga Denmark ya guys. Sekali lagi kalau misalkan merasa informasi dari gue penting dan juga teman-teman mau support gue, like, komen, bahkan donasi gitu ya, itu silakan, boleh langsung diklik di link deskripsinya. Mudah-mudahan gue semakin semangat untuk bikin konten seperti ini dan menjanjikan data-data dan informasi yang terbaru buat teman-teman semua jelang pertandingan-pertandingan nanti ke depan gitu kan. Kita akan bahas semua pertandingan bola yang memungkinkan untuk kita bahas guys ya. Mudah-mudahan apapun bentuk support dari teman-teman semua itu memacu semangat gue untuk terus berkarya buat teman-teman. Sekiranya itu aja dari gue. Jadi kalau misalkan gue ada salah-salah kata, narasi, atau gaya penyampaian terlalu cepat atau bagaimanapun, gue ya kelemahan gue seperti ini, keadaan gue seperti ini guys ya, ataupun rekapan gue, data gue, analisa gue, perhitungan gue segala macam ya, gue minta maaf sekali lagi. Mudah-mudahan semua ini bermanfaat buat teman-teman sekali lagi ya guys. Tetap sehat dan semangat, dan nantikan uploadan yang ini dan juga Inggris Denmark. Oke guys, gitu aja ya. Sampai ketemu di konten berikutnya. Rapapau, dadah.